even di dalam Baduy luar yang sekitar 3-4 jam dari Jakarta itu mereka tidak menggunakan listrik ya, tidak menggunakan listrik dari let's say dari batu bara ya, tapi mereka menggunakan energi terbarukan, energi dari alam. Apa bentuknya? Sinar matahari yang dikumpulin dari pagi sampai sore, mereka taruh itu panel panel tenaga surya atap itu di mana di atas atap rumah mereka dan mereka kumpulkan gunakan untuk penerangan di dalam rumah mereka. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essentials, kembali lagi di podcast ISR Bicara Energi bersama saya Siha. Di edisi podcast kali ini, kita akan membahas kilas balik transisi energi di Indonesia selama tahun 2023 berjalan ini. Dan kita juga akan melihat sejauh mana partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kali ini saya udah ditemani oleh salah satu jurnalis senior, Mas Leo Galuh. Halo Mas Leo, apa kabar? Selamat siang Mbak Siha, selamat siang teman-teman. Apa tadi esensial ya, ISR ya? Iya, Sobat Essentials. Sobat esensial. Oke. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, sehat? Saya mulai mengubah gaya hidup, tidak tinggal di Jakarta, pindah ke Bandung, biar nggak kena polusi Oh, udara. gitu. Sesuai sesuai arahan pemerintah kemarin. Iya nih ya, lagi rame banget mengenai isu polusi udara di Jakarta gitu ya. Orang-orang mungkin pada mulai rame. Ini sebabnya dari mana nih? Dari transportasi atau dari PLTU atau dari mana? Kalau saya lihat di media sosial ini orang-orang udah mulai tergerak ya, menjadi lebih aware gitu istilahnya. Kita perlu bertransisi energi, perlu mengubah gaya hidup, perlu pakai kendaraan listrik. Nah, kalau gitu saya pengen tanya sih ke Mas Leo sebagai seorang jurnalis gitu ya. Menurut Mas Leo tuh kira-kira sejauh apa atau sejauh mana masyarakat Indonesia itu mengerti mengenai urgensi transisi energi? Oke, Mbak Siha, ini pertanyaannya akan saya coba diskusikan dengan bahasa yang sangat sederhana sekali ya. Karena kan kalau kita lihat dari press release dari pemerintah atau mungkin dari bahasa-bahasa teman-teman NGO itu kadang-kadang kata transisi energi itu apa sih wujudnya, apa sih bentuknya, sehingga saya melihat sih kalau teman-teman pembaca atau teman-teman yang dari kalangan menengah ke bawah itu mungkin kesulitan untuk mencerna transisi energi itu apa sih? Karena kan yang di benak kita kan ngomongin energi itu taunya apa sih? Misal listrik, bensin, ya kan? Itu yang mungkin apa yang membuat publik Indonesia itu masih butuh bahasa-bahasa, narasi-narasi yang mudah dicerna dan ada contohnya. Show, don't tell. Ya, transisi energi itu baik untuk mengurangi emisi, untuk mengejar net zero emission, tapi itu kan bahasa awang-awang yang tinggi, yang publik yang apa sih wujudnya itu. Nah, sebenarnya kan saya sih masih agak agak menyangsikan ya, sanksi ya dengan partisipasi publik di Indonesia untuk mempercepat apa namanya transisi energi karena narasi-narasi baik dari media, baik dari pemerintah itu masih sangat bahasanya sangat masih sangat favivu yang sangat tinggi yang sangat daki-daki. Jadi perlu diberi contoh narasi yang kelihatan nyata dan terasa manfaatnya untuk apa namanya untuk orang Indonesia supaya ngeh klik oh transisi energi itu ini loh wujudnya oh ini loh manfaatnya ke saya. Jadi eh, apa namanya untuk mengakselerasi pemahaman publik ya harus digunakan bahasa-bahasa sederhana dengan konsep kasih contohnya yang kelihatan dan terasa manfaatnya buat eh, publik. Demikian Mbak Sira.
Oke, menarik sih Mas, mengenai bahasa-bahasa atau narasi-narasi yang digunakan itu memang masih buat orang awam itu susah dimengerti, banyak bahasa-bahasa teknis gitu ya. Saya aja mungkin karena background saya ini sosial gitu ya, memang butuh waktu lama untuk belajar mengenai the science lah ya istilahnya di balik transisi energi dan perubahan iklim ini. Nah, kalau gitu kira-kira dalam hal komunikasi atau edukasi tentang energi terbarukan, perubahan iklim, transisi energi ke masyarakat awam nih Mas, orang-orang yang sekiranya mungkin tidak terekspos oleh isu-isu tersebut gitu kan. Memang tadi kata Mas Leo, show don't tell gitu ya. Contohnya seperti apa, pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu kira-kira peran jurnalis itu seperti apa sih, Mas, untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan isu tersebut? Kayak gini Mbak Sia, kita berangkat dulu dari konsep yang paling sederhana, transisi energi terbarukan. Nah, itu dulu ya kata energi terbarukan. Energi terbarukan kalau bahasa sederhana adalah energi yang bisa kita terbarukan, energi yang bisa kita gunakan terus-menerus dari alam dan nggak pernah habis. Itu konsepnya. Nah, show-nya adalah menunjukkan adalah apa sih contohnya yang paling dekat dengan Indonesia adalah kita negara tropis, kita kaya akan sinar matahari, kemudian kita juga kaya dengan geotermal, panas bumi, kita kaya dengan apa namanya, kaya dengan kekuatan hidro, air, kemudian jangan lupa kita punya kekuatan pembangkit listrik yang dengan energi dari angin. Oke, makin mengerucut lagi nih. Contoh, saya dulu pernah liputan ke mana? Ke suku pedalaman di Banten, di Baduy luar. Itu yang seperti kita ketahui kan suku Baduy itu kan tidak mengenal listrik, tidak mengenal apapun teknologi. Nah, waktu itu saya lihat di salah satu rumah penduduk di Baduy luar tuh itu apa ya kayak bentuk kotak-kotak seperti panel ya. Nah, setelah saya ngobrol sama beberapa orang di sana, mereka bilang itu anu alat buat apa nyali listrik, tapi nggak pakai listrik dari PLN. Oh ya, apa itu namanya? Oh, anu kita ngumpulin apa? Ngumpulin cahaya matahari, dikumpulin dari pagi sampai sore, malamnya kita pakai listrik dari matahari yang kita kumpulkan dari pagi sampai sore. Nah, itu contoh sederhana. Even di dalam Baduy luar ya sekitar 3-4 jam dari Jakarta itu mereka tidak menggunakan listrik ya, tidak menggunakan listrik dari let's say dari batu bara ya, tapi mereka menggunakan energi terbarukan, energi dari alam. Apa bentuknya? Sinar matahari yang dikumpulin dari pagi sampai sore, mereka taruh itu panel panel tenaga surya atap itu di mana di atas atap rumah-rumah mereka dan mereka kumpulkan gunakan untuk penerangan di dalam rumah mereka. Itu contoh yang terasa manfaatnya dan ada konfliknya bahwa orang Baduy pun menggunakan tenaga alam untuk memproduksi energi listrik. Itu contoh pertama. Contoh kedua ngomongin geothermal. Let's say kalau kita main ke Garut atau kita main ke Ciater atau daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan deh, kan? Pernah kan kita pasti ngalamin namanya berendam di kolam lubuk-lubuk gitu kan kayak atau enggak di Tangkuban Perahu di Bandung tuh itu kan ada kan itu kan bentuk geotermal yang saya mungkin nggak tahu secara teknisnya seperti apa membangkitkan apa namanya listrik menggunakan eh, tenaga panas bumi ya, tapi itu kan energi dari alam yang tidak akan ada habisnya. Kemudian angin kita kan rata-rata negara tropis ini kita punya banyak angin. Ya, kita bisa lihat contoh Belanda dengan kincir anginnya. Kenapa kok Indonesia yang lebih punya banyak angin tidak mengadopsi seperti windmillnya Belanda untuk memproduksi energi. Alih-alih kita masih sangat mengandalkan apa namanya batu bara itu kan apa namanya udah merusak alam banyak kendala-kendala teknis merusak lingkungan atau mungkin isu ketenaga kerjaan ya belum juga
bisa habis apa enggak batu bara dari fosil ini. Kemudian juga ya itu tadi apa namanya dampak pembakaran batu bara kan ya ini sudah mulai kita rasakan deket kan ternyata di Jakarta. Oh, PLTU dari batu bara seperti ini ya. Kelihatan asap tipis, tapi ya itu tadi apa namanya kita menggunakan contoh-contoh yang kelihatan di mata. Jadi itu tadi matahari, angin, tenaga panas bumi itu ya kita bisa kasih contoh bahwa ini loh Indonesia punya seperti ini loh punya potensi alam yang kalau kita olah dan tidak ada habisnya untuk memproduksi energi daripada alih-alih menggunakan bahan bakar fosil. Demikian Mbak Sehat. Nah, iya menarik ya Mas, kalau dari contoh-contoh yang di-share tadi memang kebanyakan ternyata masyarakat-masyarakat yang tinggal di luar daerah urban gitu ya, mungkin kalau saya bilangnya justru banyak mengoptimalkan energi terbarukan dibanding kita-kita yang tinggal di kota ini kan sepertinya memang sangat-sangat bergantung nih dari listrik yang disuplai PLN yang mana itu dari PLTU pasti kan kebanyakan. Nah, terus nih Mas, saya pengen tanya, kalau misalnya sebagai seorang jurnalis terus memberitakan isu-isu mengenai lingkungan, mengenai transisi energi dan energi terbarukan, itu biasanya apa sih isu yang paling banyak engagement-nya dari masyarakat atau yang paling banyak menarik perhatian masyarakat gitu Mas? Saya kasih contoh salah satu tempat saya menulis media dari Jerman namanya Farplanet. Itu apa namanya angle pemberitaannya keberpihakannya sangat jelas. Mereka tempat saya menulis itu di media Jerman itu mencari story-story yang berhubungan dengan climate change, renewable energy, human right, tapi dari sudut pandang grassroots, dari sudut pandang apa namanya dari sudut pandang orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memberikan suara mereka. Oke, cara berpikirnya pun juga beda karena walaupun action sekecil apapun, walaupun dilakukan satu atau dua orang, yang penting ketika ada action, ada solusi, itu jauh lebih menarik daripada punten permisi kita alih-alih hanya merewrite, menulis ulang press release apa yang disebarkan, didistribusikan oleh dari berbagai kementerian. Nah, jadi eh, untuk menarik engagement pembaca, diputer, diputer pemberitaannya adalah kita cari yuk sosok-sosok atau tokoh-tokoh inspiratif yang dekat-dekat kita. Jangan menafikan atau mengecilkan, actionnya cuma kayak gitu, kecil. Ya, tuh, actionnya kecil, tapi dia melakukan sesuatu. Alih-alih hanya apa namanya hanya ngeribut di sosmed atau hanya mengkritik pemerintah, tapi setidaknya untuk kita bisa menggrab atau mendapatkan engagement pembaca, pembaca itu kita sediakan, oh ini loh ada kisah orang di yang saya cek tadi barusan di India tahun 2015 itu ada suatu komunitas di desa mereka didekati oleh suatu LSM dan LSM ini memperkenalkan saya nggak tahu teknis seperti apa tapi semacam ya, ibu-ibu di India itu kan mereka sangat reliable sangat 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 mengandalkan menenun. Nah, saya tahu bagaimana caranya itu alat tenun mereka itu apa namanya gerakan menenun dari alat mereka itu bisa mendukung listrik yang digunakan itu dari tenaga surya. Jadi kan yang selama ini dan itu keuntungannya ada dua. Satu, mengintroduce renewable energy tenaga surya dapat. Kedua, dari tenaga surya ini listrik yang digunakan bisa membantu ibu-ibu di provinsi Odisha di India itu untuk menenun. Nah, jadi nggak sesimpel itu ya, tapi itu memang contoh lagi-lagi contoh sederhana bagaimana isu energi terbarukan yang sangat berat bisa dekat dengan masyarakat. Karena apa? Ternyata perempuan di India itu mereka eh itu tadi apa namanya dari kalangan kecil, lemah, miskin, tidak punya akses energi ke perusahaan listrik negara mereka. Nah, mereka punya alternatif nih. Ada suatu gerakan yang menawarkan panel surya dan listriknya itu digunakan untuk mereka melakukan apa namanya menenun. Dan akhirnya apa? Ibu-ibu ini
punya penghasilan dari menenun yang listriknya itu berasal dari tenaga surya. Jadi kalau tadi ke Mbak Sia nanya mengenai engagement apa, dibalik. Jangan cuman kita rewrite, menulis ulang apa yang ditulis oleh rilis-rilis dari pemerintah, tapi kita cari tokoh-tokoh di sekitar kita yang itu memang ada action. Lagi ada contoh lagi yang saya pernah baca itu mengenai sosok Babe Idin di Jakarta Barat atau di mana gitu loh. Ternyata dia tokoh Betawi tahun 80-an yang even even dia sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Kenapa dia sudah mulai apa namanya bersih-bersih sungai Pesanggerahan atau apa gitu, nanam bambu supaya itu bisa mengatasi banjir, kemudian apa namanya menggunakan lahan di sekitar bantaran sungai. Itu kan contoh-contoh aksi story-story yang bisa kita tawarkan pembaca supaya pembaca itu semakin oh ternyata melakukan action itu semudah itu loh dan itu bisa kita lakukan alih-alih kita membombardir masyarakat dengan konsep-konsep transisi energi yang contohnya apa sih? Nah, makanya lagi-lagi show, tunjukkan. Jangan cuma ngasih tahu, show, tunjukkan, don't tell. Seperti itu Mbak Sia. Iya, menarik banget sebenarnya dari cerita Mas Leo tadi ya, Sobat Essentials. Kita melihat banyak sekali inisiatif-inisiatif ya di tingkat grassroots. Ternyata memang partisipasi masyarakat, baik di Indonesia maupun tadi saya dengar juga ada yang dari India itu sebenarnya ada banget gitu untuk memajukan transisi energi di negara masing-masing. Cuman karena di media atau pemberitaan itu memang banyaknya kita um, melihat coveragenya itu yang dari sisi pemerintah, jadi kadang mungkin cerita-cerita lokal heroes seperti ini yang sudah berpartisipasi memajukan transisi energi itu jadi sedikit tenggelam gitu ya. Dan di sini media itu menjadi platform juga untuk menyediakan menjadi wadah ya, mewadahi suara-suara yang tenggelam ini tadi gitu, supaya orang-orang juga makin tahu bahwa ternyata manfaat transisi energi berpindah dari fossil fuel ke energi terbarukan itu banyak loh, dan bisa juga mengangkat perekonomian warga-warga seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Leo. Nah, kan 2 tahun terakhir ini bisa dibilang pemberitaan mengenai transisi energi ini kan cukup masif ya di media massa gitu. Ada yang bahas tentang JETP, ada juga mungkin kolaborasi antar negara ya, lain ya yang disoroti dalam skop transisi energi itu menjadi salah satu sepertinya prioritas Indonesia lah dalam 2 tahun ke belakang ini. Nah, dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang transisi energi tadi itu, kalau Mas Leo nih melihatnya apakah ada dampak yang sudah terlihat dari perubahan perilaku publik gitu misalnya yang berpengaruh ke transisi energi, atau ada perubahan pandangan masyarakat sebelumnya terhadap penggunaan energi gitu. Kayak mungkin yang tadi kita udah dibahas di awal ya, sekarang dengan maraknya pemberitaan mengenai polusi di Jakarta, orang-orang semakin menyadari gitu bahwa kalau terus-terusan menggunakan energi fosil itu akan berbahaya bagi kesehatan. Nah, menurut Mas Leo gimana nih? Oke, JP itu waktu itu November 2022 ya, G20 saya juga cover itu nulis story mengenai kita pemerintah Indonesia dapat dana sekian juta USD dari negara-negara G7, bahwa negara-negara G7 itu patungan duit nitip ke Indonesia, Indonesia tolong ya dikelola nih budget ini untuk kalian membantu mempercepat akselerasi transisi energi. Cuma kan yang menjadi perdebatan ya di teman-teman penulis wartawan energi itu adalah pemerintah kita Indonesia itu seberapa niat sih untuk ya coba kita hitung. Ini saya nggak megang data ini, cuma kita hitung nih ada berapa PLTU batu bara di Indonesia, mana yang udah tua, mana yang udah aktif, mana yang tidak perlu dibangun. Kan tujuannya kan dengan kita menghitung ulang mana PLTU batu bara ini kan ada baiknya untuk mempercepat supaya kita tuh bisa uh, lepas dari batu bara. Yang ini sih yang belum 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 saya lihat ya kalau pemerintah Indonesia itu untuk
untuk berhenti menggunakan batu bara. Jadi ketergantungan kita sama batu bara itu luar biasa banget itu. Dan tahun lalu pun saya juga pernah nulis lumayan lumayan nyelekit dan nyentil lagi-lagi buat media Jerman. Ketika itu kan Jerman kan yang paling berisik ya untuk mengenai transisi energi, kurangi batu bara segala macam ya kan. Tahu-tahu perang Rusia Ukraina, Rusia ngambek nggak mau apa namanya. Pokoknya ada satu jalan atau rute yang diblokade, si Jerman nggak dapat energi, bingung cari energi di mana. Udah lah, Jerman colek-colek ke Indonesia. Indonesia, kita butuh energi nih, karena nanti kita bingung nih untuk ngadepi, butuh batu bara nih untuk apa namanya, untuk menghadapi musim dingin. Nah, ketika itu saya sempat ngobrol sama beberapa orang-orang batu bara ya mereka tutup koin ya, why not gitu loh. Kalau memang ada permintaan dari Jerman resmi secara B2B, kenapa tidak kita untuk ekspor batu bara? Ini kan yang menarik adalah negara G7 patungan duit ngitin Indonesia buat bersih-bersih dari renewable energy, tapi di satu sisi dampak perang Rusia Ukraina itu mereka kekurangan energi. Ya akhirnya mereka minta tolong Indonesia untuk ekspor batu bara. Nah ini kan yang jadi kayak apa ya, problematik banget loh. Apa namanya? Apalagi Indonesia itu kan dengan senang hati sekali tuh Indonesia untuk kirim batu bara. Jadi ini apa ya? Eh, Indonesia diminta ngelola duit, cuman sampai hari ini saya kok masih punten, permisi ya, masih pesimis ada perubahan perilaku dari masyarakat kita. Tapi kabar baiknya adalah ketika saya ngobrol sama beberapa kawan-kawan generasi Z, generasi milenial, kayak generasi-generasi yang di bawah saya itu kan, dan itu rata-rata sudah sangat melek isu-isu climate change, isu-isu energi. Ya mungkin idola mereka Greta Thunberg kan. Nah, cuma kan ini yang menjadi satu angin segar sih buat Indonesia, kalau anak-anak muda kita sudah mulai sangat aware nih. Contoh, ada teman saya wartawan juga, 35 tahun hidup, lahir dewasa di Jakarta. Dari 35 tahun, 20 tahun hidupnya dia sudah menggunakan apa namanya, menggunakan bus Transjakarta. Karena apa, dia ternyata teman saya sudah sangat sadar bahwa satu, kemacetan Jakarta itu luar biasa, apalagi di jam rush hour. Kedua, dia sudah mulai berpikir apa sih kontribusi saya buat apa namanya, buat lingkungan. Setidak-tidaknya satu action kecil saya itu mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Itu tadi dia selama 20 tahun pakai bus Transjakarta. Jadi ya apa namanya, perubahan perilakunya bisa kita lihat dari action-action kecil-kecil yang dilakukan oleh teman-teman generasi muda kita, dan itu kita bisa optimis ya kalau teman-teman generasi muda ini itu kemudian contoh lagi, saya beberapa kali ngeliputan eh, perusahaan-perusahaan startup yang memperkenalkan singular ekonomi, yang mengkolek plastik bekas, kemudian juga apa namanya, mendaur ulang menjadi apa namanya, menjadi barang-barang dengan nilai jual tinggi. Kemudian saya juga pernah meliput itu apa namanya, ada perusahaan di Bali, eh, dia membuat sendal jepit dari ban karet bekas, ban bekas, ban mobil, ban truk itu ternyata kalau itu saya juga baru tahu, ternyata ban-ban mobil bekas itu yang bisa kita lihat di bantaran sungai Tanah Abang itu ternyata dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitar Jababeka. Nah, itu kan ban karet dibakar, pul gitu kan, apa enggak jadi ngotorin langit. Nah, ternyata ada nih startup di Bali yang dia beli ban-ban karet di Jakarta buat diolah jadi sendal jepit. Nah, itu kan apa ya, ternyata even dari bahan baku yang kita sebut polusi ini bisa jadi nilai jual. Itu yang saya melihat ada harapan optimis melalui teman-teman muda ini berkarya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan startup yang bisa masuk solusi untuk ya setidaknya menekan laju
apa namanya global boiling, gitu kan? Udah bukan lagi global warming, ini global boiling. Jadi itu yang kalau saya lihat dari teman-teman muda dengan perusahaan-perusahaan mereka, mereka menawarkan solusi yang menarik, unik, menggelitik, dan itu bisa ditiru. Demikian Mbak Sehat. Iya, jadi memang untuk transisi energi ini kalau lihat dari jawaban Mas Leo memang menjadi PR kita bersama ya. Mungkin pemerintah juga punya PR untuk membuat komitmen yang lebih kuat, regulasi yang lebih apa ya, lebih jelas juga supaya transisi energi dan investasi-investasi yang masuk untuk membangun PLT energi-energi terbarukan ini juga bisa terrealisasi. Lalu juga jangan pernah kecilkan juga ya, individual actions itu ternyata penting juga, dan juga kolaborasi dari pihak swasta gitu, misalnya dengan pihak swasta mungkin mengadopsi cara-cara berproduksi yang lebih ramah lingkungan, menggunakan energi-energi yang lebih, sumber energi yang lebih bersih juga. Tadi mungkin bisa ada opsi untuk membuat apa namanya, proses produksinya menjadi lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah gitu ya. Nah, kalau dari saya nih Mas, kira-kira gimana sih caranya meningkatkan kolaborasi tersebut Mas? Kolaborasi antara pemerintah, antara pihak swasta, dan juga kita-kita ini nih sebagai masyarakat sipil gitu ya, dan mungkin media juga ya, untuk bisa memperkuat partisipasi publik dalam transisi energi gitu. Oke, gimana memperkuat? Oke, kalau saya sih berangkatnya lagi-lagi dari kebutuhan masyarakat. Jadi memang ini PR-nya sangat luar biasa berat, tapi masih bisa dikerjakan. Toh ada beberapa pengalaman yang bisa mengerjakan. Ya memang kita harus mendekati masyarakat ya. Paling sederhana, pertanyaan paling sederhana buat masyarakat, buat teman-teman di Jakarta atau dimanapun, berapa sih tagihan listrik PLN teman-teman selama sebulan di hidup di Jakarta? Dari tagihan PLN, oh iya ternyata saya sebulan pakai listrik ini sekian ratus ribu dalam sebulan. Nah, disitulah baru kita bisa menawarkan solusi, Pak, Bu, Mas, Mbak, siapapun, mau nggak kalau misalnya alih-alih pakai PLN yang dari PLTU batubara diganti dengan pembangkit listrik tenaga surya pasang di atap. Nah, itu kan mulai masuk tuh solusi yang kita tawarkan. Cuma lagi-lagi kalau saya baca-baca dan ngobrol sama beberapa teman-teman itu masang masang apa PLTS tenaga surya itu tuh mahal 14 juta. Nah, ini nih udah ketahuan kan, misal ternyata publik itu saya mau nih menekan jumlah tagihan listrik pakai tenaga surya bisa menekan, tapi alatnya itu panelnya mahal. Baru deh kita ya ini nih kita lewat media kita sedikit menggedor ya, sedikit menggedor. Lo pemerintah punten ya alih-alih subsidi satu satu kakak satu mobil listrik kenapa kok nggak mensubsidi misal pengadaan panelnya, pengadaan panelnya, gimana maintenance-nya, gimana rawatnya, gimana untuk menjaga supaya bisa everlasting. Kemudian ya sama lagi ketika saya baca Perpres 55 2019 itu kan lebih banyak ngomongin percepatan untuk dari sisi perusahaan. Tapi EV, tapi kok nggak pemerintah siapin regulasi yang bisa nge-push untuk swasta setidaknya kasih subsidi kayak kasih apa namanya tax holiday kayak supaya teman-teman perusahaan itu bisa memproduksi panel tenaga surya dengan harga lebih murah supaya apa bisa diproduksi dengan massal. Seperti itu sih Mbak Sia, contoh satu contoh yang kita berangkat dari pertanyaan kebutuhan listrik PLN per bulan berapa terus kita tawarkan dengan lebih murah lewat tenaga surya. Seperti itu, Mbak, ya. Oke Mas, nah tadi ngomongin sedikit tentang subsidi EV ya, mungkin ada subsidi motor listrik juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transisi energi. Nah tapi kan mungkin dalam implementasinya subsidi motor listrik ini masih agak kurang diminati masyarakat nih. Kalau menurut Mas Leo sendiri kenapa tuh kira-kira? Ini Iya. saya coba membandingkan dengan apa yang ada di tetangga kita di Thailand. Ternyata Thailand itu juga sudah mengerjakan hal serupa. Oke, contoh mobil listrik itu insentif diberikan melalui skema keringanan PPN dari 11% menjadi 1%.
mobil listrik itu sampai dengan 70 juta rupiah. Oke, kemudian motor listrik diberikan kepada masyarakat berdasarkan NIK, terdaftar sebagai penerima manfaat kredit, usaha rakyat, bantuan produktif, usaha mikro, bantuan subsidi, bla bla bla, sampai 7 juta rupiah. Nah, mobil listrik dapat potongan 70 juta rupiah. Oke, kelihatannya besar, tapi kan saya belum ngecek ya. eh, Hyundai Ioniq yang kita lihat berseliweran di mana pas G20 kemarin di Bali, kemudian di Jakarta juga ada banyak tuh Hyundai Ioniq, kemudian Wuling segala macam itu harganya berapa ratus juta sih? Harga kotornya belum dapat subsidi itu berapa sih? Kemudian apa namanya? Kemudian dikurangi 70 juta. Apakah itu harganya masih terjangkau nggak sih dengan masyarakat kita? Misal dengan 180 200 juta, mungkin orang masih milih Avanza dengan bahan bakar fosil karena apa namanya mudah mencari bahan bakarnya. Nah itu kan kemudian kendala selain subsidi itu contoh karena saya tinggal di Bandung untuk mencari stasiun pengisi bahan bakar listriknya itu jauh. Oke, bisa. Contoh saya pernah nanya tuh ke Grab, ke apa namanya pengemudi Grab yang pakai motor listrik. Saya nanya, Kang, ini kalau Akang dari BIP nganter saya rumah saya di Lembang, berani nggak? Kuat nggak? Wah, nggak berani, ah. Takut mogok. Sih, artinya kan secara ekosistem apa ya? Belum 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 memadai gitu untuk kita even disubsidi ya. Oke, misal Mbak Siha punya motor listrik, eh, tinggalnya di daerah pegunungan seperti saya di pegunungan, Mbak Siha bisa turun tapi nggak bisa naik. Itu gimana coba? Itu satu. Kedua, ini masih bulan Agustus. Nanti kita tunggu bulan Oktober, November, Desember. Mobil mobil bahan bakar fosil pun kelelep nih, mati nih kalau kena banjir. Nah, kalau mobil listrik mana? Itu kan eh, apa namanya keterjangkauan masyarakat, kemudian ekosistem ngisi bahan bakar listriknya di mana, terus apa namanya faktor alam cuaca sudah menjawab nggak sih kebutuhan masyarakat Indonesia EV ini, apalagi kita punya kebiasaan nanti Lebaran dari nggak usah jauh-jauh dari sepanjang Jakarta sampai tol sampai Semarang ada berapa titik nih pengisian bahan bakar listrik. Kemudian misalnya kita sampai di suatu daerah yang kabupaten, ada nggak di sana apa namanya tempat pengisian listriknya itu yang hal-hal remeh-temeh teknis, tapi itu sangat menjadi konsideran pemikiran orang-orang untuk beli nggak ya, beli nggak ya, itu demikian sih Mbak Sia. Oke Mas, jadi kan memang kalau dilihat tadi pada implementasinya ini banyak ketidaksiapan ya kalau saya lihatnya gitu ya. Ada subsidi tapi mungkin infrastrukturnya belum memadai gitu bagi orang-orang yang mau pakai kendaraan listrik. Nah, mungkin terakhir nih Mas, kan kalau tadi subsidi kendaraan listrik cuma salah satu contoh aja ya dari kebijakan transisi energi yang sudah diterapkan di Indonesia. Menurut Mas Leo sendiri gitu, kalau melihat selama setahun ke belakang ini mengenai kebijakan-kebijakan yang ada untuk mendukung transisi energi Indonesia itu, tanggapan Mas Leo sendiri seperti apa? Dan bagaimanakah saran Mas Leo nih bagi pemerintah, mungkin lembaga non pemerintah juga, dan masyarakat umum supaya bisa memperkuat partisipasi publik dan juga dalam rangka mendukung transisi energi yang komitmen transisi energi yang lebih kuat dari pemerintah. Oke, ini ada contohnya, sangat nyata. Lagi-lagi kita berangkat dari regulasi ya. Sebenarnya waktu G20 kemarin itu kita patut apa ya? Kita patut bangga loh dengan pemerintah yang berusaha mengintroduce mobil listrik buat para delegasi negara-negara G20 ketika dari bandara sampai ke Nusa Dua itu semuanya pakai mobil listrik. Itu keren, bagus. Jadi image-nya, wah Indonesia udah siap nih pakai mobil listrik. Plus kemudian kita wartawan itu sempat ada di pool, saya lupa di daerah dekat-dekat Selatan Kuta apa di Nusa Dua itu kita wartawan naik bus listrik. Busnya gede, bus listrik muat banyak orang. Itu kan apa ya kayak memberi sedikit harapan
Indonesia kayaknya siap nih mau ancang-ancang sudah show off showcase ke dunia, oh kita punya mobil listrik loh, bla bla bla, bis listrik loh. Cuman kadang-kadang itu tadi saya mohon maaf sih agak mengkritik pemerintah, alih-alih mensubsidi dengan kendaraan pribadi mobil listrik, kenapa kok nggak segala macam bus Transjakarta dibuat dalam bus listrik? Memang ada sekitar berapa puluh unit ya, apa namanya mobil listrik, bus listrik yang kita lihat di bus Transjakarta. Tapi kalau misalnya kita buat semua angkutan umum di Jakarta, cek Lingko, angkotnya, kemudian busnya diperbanyak dengan bentuk EV, itu bisa membantu transisi energi, asalkan bahan bakar listriknya bukan dari batu bara. Nah, dari mana? Kembali lagi ke tadi itu yang kita bahas di awal. Surya kek, angin kek, apa namanya, panas bumi kek. Jadi kalau kita Indonesia regulasinya pakai menekankan transportasi publik diperbanyak, nah itu baru kita bisa bicara apa namanya akselerasi ke renewable energy. Karena apa? Nggak pakai lagi batu bara tapi pakai energi terbarukan. Nah itu publik pasti dengan senang hati tuh untuk kayak apa sih naik cek lingko angkot yang pakai eh, eh, listrik, itu kan membuat publik tuh penasaran daripada punten permisi subsidi kita harus nambah nambah ke garasi motor atau mobil listrik. Itu sih Mbak. Demikian. Oke, terima kasih Mas Leo nih udah banyak cerita tentang pandangan dan pengalamannya juga ya mengenai transisi energi di Indonesia setahun kebelakangan ini. Saya juga mendapatkan banyak ilmu baru dan saya rasa Sobat Essentials pun juga banyak mendapat cerita-cerita yang menarik mengenai partisipasi publik yang memang sebenarnya ini udah ada nih banyak contoh-contohnya seperti yang Mas Leo ceritakan tadi, tapi mungkin perlu lebih banyak di cover lagi oleh media supaya tersaji bahwa narasi bahwa energi terbarukan itu memberikan manfaat yang holistik bagi kita semua. Nah, untuk Sobat Essentials, kalau yang pengen tahu nih tentang transisi energi di Indonesia, kebijakan energi di Indonesia seperti apa, terus progres Indonesia dalam membangun energi terbarukan itu seperti apa, teman-teman bisa langsung follow sosial media ISR, bisa follow Instagram ISR, bisa juga follow Twitter, subscribe juga YouTube ISR dan jangan lupa juga dengerin podcast ISR di Spotify. Kalau begitu, saya Siha Alifa. Terima kasih Mas Leo. Saya pamit undur diri. Stay tune di ISR Bicara Energi.